Anda perlu tahu, kata Imam Haddad, wirid itu memiliki dampak besar dalam merombak mindset seorang muslim yang demen wirid. Wirid itu memiliki pengaruh besar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Dua hal yang beliau sebut. Yang pertama, dampak positifnya wirid fi tanwiril qalbi, hatinya akan bercahaya. Orang kalau udah punya wirid pasti hatinya melek. Orang yang hidupnya puyeng terus, stres mulu, pastikan enggak punya wirid. Halaman 31. Wa'lam anna lil awradi atharan kathiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarihi. Ketahuilah olehmu bahwasanya bagi wirid-wirid itu ada pengaruh yang banyak pada menerangkan hati dan mencatat, mengontrol segala anggota tubuh. Walakin la yadhharu wa yata'akkadu illa indal muwadzabati wat tikrar. Akan tetapi tidak akan keluar itu pengaruh, tidak akan kuat oleh pengaruh itu kecuali ketika kontinu dan mengulang-ulang. Wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussuh, dan mengerjakan tiap-tiap wirid daripada wirid-wirid itu pada waktu yang ia tentukannya. Fa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi biwadhaifil khairati faj'al laka awradan tuwadhibu 'alaiha fi waqtin makhsusatin wa taqdiha mahma fatatka lita'tada nafsul muhafadzata 'alaiha. Maka jikalau tidaklah kamu itu termasuk daripada orang yang menghabiskan akan seluruh waktu-waktu malamnya dan siangnya dengan tugas-tugas kebaikan, maka jadikanlah bagimu wirid yang kamu kontinyukan atas wirid itu pada waktu yang ditentukan, dan kamu mengqadanya kapan-kapan luput wirid itu padamu, agar supaya terbiasa oleh nafsumu akan menjaga atas wirid itu. Wa mata aisat minkan nafsu annaka la tasmahu bitarki awradika hatta tatadarakaha bil qada'i mata fatatka badarat ila fi'liha fi awqatiha. Kapan-kapan putus asa darimu oleh nafsumu bahwa kamu yaitu tidak memaafkan dengan meninggalkan wiridmu, sehingga kamu menyusulkan wirid itu dengan cara mengqadha, kapan-kapan luput wirid itu padamu, maka bersegeralah nafsumu itu kepada mengerjakan wirid fi awqatiha, pada waktu-waktunya wirid. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, wasiat daripada Imamul Haddad
bagi orang yang pengen suluk menempuh jalan menuju kepada Allah, agar wusul kepada Allah, agar bahagia di dunia dan di akhirat. Di antaranya wasiat beliau hendaknya mengisi waktu yang ada dengan aktivitas ibadah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islamnya seseorang itu bila mana orang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Sehingga muslim yang baik harus pandai memanage waktu. Muslim yang baik harus pandai mengorganisir waktu. Muslim yang baik harus pandai mengatur waktu, mengalokasikan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu pada hakikatnya adalah umur, dan umur adalah gumpalan waktu, dan umur kayak es dipakai habis, tidak dipakai ibadah juga habis. Karena itu muslim yang baik harus diisi waktunya dengan berbagai tugas-tugas kebaikan. Malam hari ini kajian kita melanjutkan itu, berbicara mengisi waktu dengan aktivitas kebaikan, dengan wirid-wirid yang ada. Kata Imam Haddad, wa'lam anna lil awradi atharan kathiran fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarihi. Anda perlu tahu, kata Imam Haddad, wirid itu memiliki dampak besar dalam merombak mindset seorang muslim yang demen wirid. Wirid itu memiliki pengaruh besar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Dua hal yang beliau sebut. Yang pertama, dampak positifnya wirid fi tanwiril qalbi. Hatinya akan bercahaya, pikirannya akan terang, akalnya akan melek, sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, bagaimana solusi dari problem yang menimpa dia. Dari terangnya hati. Kalau hati udah terang, walaupun hidup susah, dia tidak akan merasa susah. Meski dia tinggal di zaman sulit, tapi dia enggak merasa kesulitan. Bila hati sudah terang, meski duitnya dikit, tapi dia tidak tinggalkan berbagi, merasa hidupnya kudu betul-betul terarah dan terukur. Orang kalau udah punya wirid, pasti hatinya melek. Orang yang hidupnya puyeng terus, stres mulu, pastikan enggak punya wirid. Tapi ada wiridan di rumah, bukan ada enggak dibaca. Kalau dia dibaca wiridan, pasti Allah berikan tanwiril qalbi. Hatinya jadi terang, pikirannya jadi terbuka. Begitu, enggak murung dalam hidupnya. Dia akan terbuka bahwa dunia tidak selebar daun kelor.
Bilalah kemudian kita orang di matanya ada daun kelor, kemana aja jalan dari timur sampai barat yang dilihat cuman daun kelor. Dari utara sampai selatan yang dilihat daun kelor, maka dia simpulin dunia itu selebar daun kelor. Penyebabnya daun kelornya ada di matanya. Begitulah orang kalau umpamanya di hidungnya ada tai ayam, dia bakal berkata, di rumah ini ruang tamu ada tai ayam, di kamar ada tai ayam, di dapur ada tai ayam, di teras ada tai ayam. Dia bakal simpulin ini rumah isinya semuanya tai ayam, padahal tidak ada. Penyebabnya tai ayam itu ada di hidungnya. Begitulah orang yang hatinya tertutup, dianggap kemana-mana ada masalah, jalan kemana ada orang ngomongin, pasti ngomongin kita. Ada orang posting kopi, dia nuduh gua hitam, begitu. Ada aja dia. Karena ini bermasalah pada kolbunya. Begitu. Ada orang kebeli motor, dia panas. Ada orang kebeli mobil, dia meriang, demam. Ada orang kebangun rumah, dia panas. Yang panas ini bukan rumah, mobil, motor, tapi patut diduga jangan-jangan dia tercipta dari percikan gunung Merapi. Tandanya dia dikit-dikit panas. Ini panas bukan dari luar, tapi dari hati yang kosong dari wirid. Orang yang kosong dari wirid puyeng hidupnya, walaupun duitnya banyak. Apatah lagi dia bokeh, begitu. Duitnya banyak, mumet dia, begitu. Kalau hatinya enggak terang, begitu. Duit banyak enggak bisa dia menikmati, begitu. Enggak bisa. Duit mah banyak, tapi makan pakai nasi sama sambal mulu, nasi sama sambal mulu. Makannya begitu. Duit mau di bank ada, di berangkasnya ada, tapi makan nasi sama sambal. Ini bukan orang kaya, tapi ini tak ubahnya seperti teller bank. Duit mau banyak dipegang-pegang, tapi enggak bisa dipakai. Dia berduit banyak, makan susah amat. Dia enggak tahu ketupat laksa kampung kecil, dia kagak tahu dia. Kagak tahu dia. Begitu. Apa itu istana ikan kebon jeruk, apa namanya itu? Ya kayak begitu dah. Apa? Ya begitu dah. Saya kurang paham nama-namanya itu. Begitu. Kepala kakap kembangan. Dia kagak ngerti. Hidup susah banget, begitu. Pakai baju compang-camping, pakai pici udah bulukan biar dikata susah. Emang susah beneran. Mau ngapain hidup ditunjukin susah? Itu bukan hidup susah, dibikin susah. Duit ada, mau ngapain? Begitu, mau ngapain? Begitu. Timbang baju doang bisa nggak kebeli, sarung pada bolong-bolong banyak banget, nggak mau ganti, udah ngeper banget. Kayak di Pak Heri itu mobilnya per sarungnya, masih pakai itu mulu. Karena apa ini? Susah dia buat sendiri. Penyebabnya kurang punya wirid. Wirid itu kata Imam Haddad, wa'lam anna lil awradi atharon katsiran. Wirid itu punya dampak besar, pengaruhnya banyak kalau orang punya wiridan. Karena dalam wiridan itu di dalamnya ada memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu. Kalau orang kaya, dia nggak keburu wirid,
Karena memang dia wiridannya jagain toko dari jam sekian sampai jam sekian. Dari jam sekian jam sekian, orang kaya aja keburu wirid, keburu sholat duha, keburu tahajud, orang kaya. Lah kita kaya kagak, apa kagak, tahajud kagak, duha kagak, lalu pengen kaya. Kata orang kampung, pret, dari mana dia mau nemu? Wiridan kagak punya. Begitu, wiridan mah gua punya tapi kagak gua baca. Itu percis kayak orang masuk hutan, golok banyak, ada macan gak dipakai, diterkam gak kira-kira? Lah terkam, kan golok banyak, lah kagak dipakai, pakai. Begitu. Karena wirid itu ada pengaruh besar fi tanwiril qalbi, dapat menerangkan pikiran. Kalau pikiran terang kelihatan, apa aja kelihatan. Begitu. Kalau pikiran terang, hidupnya kayak percis yang ditulis pada depan pegadaian, mengatasi masalah. Apa? Tambah masa itu mau tambah tuh tambah. Ini mau tulisannya doang. Mengatasi masalah tanpa masalah. Kenapa? Karena pikirannya terang. Pikirannya terang. Ketika dia dikasih oleh bininya telur mata sapi yang gosong. Gosong. Telur mata sapi ditaruh di meja makannya, pulang kerja jam 8, emang biasa makan itu telur mata sapi gosong. Lalu bininya ketakutan, dia makan anaknya yang gede yang umur 7 tahun nanya, ya itu telur mata sapinya gosong, kata anaknya. Itu si bapak, dia jawab, ayah itu suka banget makan telur mata sapi gosong. Begitu, dia makan sampai nasinya habis. Lalu kemudian anaknya bilang, ya boleh nanya, boleh. Emang benar ayah doyan telur mata sapi gosong. Enaknya kayak apa ya? Begini, ibumu pasti adekmu rewel, nangis ampe lupa, goreng telur ampe gosong, telur mungkin habis, mau ke warung gak keburu, bapak udah pulang, maka maklumin aja. Begitu, maklumin aja. Kita kan bukan pentol korek yang ada pala enggak ada hati, maka kena gesekan dikit nyala. Kita kan manusia muslim, maka ada pala, ada hati, ada pikiran, maka amalin aja yang ada di pegadaian tuh, mengatasi masalah tanpa masalah. Begitu. Ini dari mana bisa punya pikiran begitu? Dari wirid yang dia kerjakan. Walaupun dia susah, enggak merasa hidupnya susah. Enggak. Tenang aja hidupnya. Enggak jadi mumet. Karena mumet itu dari pikiran sendiri. Penyebabnya kurang wirid. Begitu. Orang dagang rugi dari tahun dal, dari zaman Ki Benen. Orang dagang kalau enggak untung rugi, biasa rugi mah. Untung aja biasa. Waktu untung diem baik. Masa rugi dongeng-dongeng? Ya biasa aja lah hidup. Begitu hidup, begitu normal. Bila kemudian ada yang ngambil barang enggak bayar, mungkin saya ini ada zakat yang belum beres. Sebab apa? Saya dengar Nabi bilang, madha amalun fi barrin au bahrin illa bitarkiz zakat.
Tidak akan hilang harta di daratan maupun di lautan, melainkan bila terjadi penyebabnya ada zakat yang belum beres. Udah, mungkin itu harta orang yang ada di tangan kita, ya sudahlah, nggak usah pusing-pusing, anggap aja jenggot dicukur. Kalau dijenggot dicukur bukan mangkinan dikit, mangkinan banyak. Allah lagi nyukur kita biar tumbuh banyak rezeki. Begitulah orang yang memiliki tanwiril qalbi, hatinya terang. Begitu, enggak dibikin susah hidup. Biar kata tempe, kalau pikirannya terang diolah. Senin tempe orek, Selasa tempe goreng, Rebo tempe bacem, Kamis tempe semur. Ya terus. Kenapa? Pikirannya jalan. Begitu pikirannya. Begitu dia lagi gedek sama laki tuh ayam, dipukul-pukulin. Enak juga bahkan dagang, namanya ayam geprek aja didagang. Karena ada aja pikiran tuh, jadi api aja begitu. Maka dari wirid, jadi wirid itu hubungan bisa mendatangkan kesuksesan itu karena wirid bisa menetralisir pikiran. Wirid itu bisa menerangkan hati. Yang tadinya belajar sulit jadi paham, yang tadinya bisnis sulit jadi ketemu. Sebablah dari situ wirid. Kedua, wadhabtil jawarih. Wirid itu bisa mengontrol anggota tubuh. Yang tadinya mulut pengennya ngomongin orang mulu, walaupun kagak paham dari wirid itu belum ada buahnya, paling tidak bisa mengontrol mulutnya dengan baca la ilaha illallah umpamanya, dengan baca solawat umpamanya, dengan baca tasbih umpamanya, dengan baca baqiyatus sholihat umpamanya. Paling tidak dengan kita zikir yang hatinya kemana-mana, paling minim mengontrol mulut, tidak menggibah orang, tidak namimah orang, tidak mengomentari orang. Berkat wirid paling tidak begitu. Jadi wirid itu ada dampak yang keluar seminim-minimnya, membatasi kita punya anggota tubuh daripada bermaksiat. Solat umpamanya, solat duha yang kita kerjakan, belum ada buat tanda-tanda duit yang muncul, paling tidak menggunakan waktu buat solat. Begitu tuh, mengganti waktu yang buat kongres, kongko ora beres. Begitu. Jadi ada manfaatnya dari wirid itu. Tapi kalau dia yakin wiridan itu menghasilkan banyak manfaat, begitu, tidak ada yang tidak menghasilkan manfaat bila wirid, apatah lagi wiridan itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu. Begitu. Tapi kok enggak muncul ini wirid nih, bikin pikiran terang, bisnis maju, panen menjadi. Kok enggak muncul? Kata Imam Haddad, betul. Sebab walakin la yazharu wa yata'akkadu illa indal muwadzabati wat tikrar. Wirid itu enggak bakalan muncul buah kecuali muncul buah bila dia mengerjakan 3 perkara.
Kalau dia pengen wiridannya memunculkan buah, memunculkan hasil, maka ada instrumen 3 yang harus dijalankan, baru bakal muncul. Ibarat gali sumur, dia tidak bakal mengeluarkan air bila dia tidak menjalankan 3 instrumen. Enggak bakalan. Apa itu wirid biar hasilnya muncul? Salat duha biar rezekinya banyak, baca solawat biar usahanya lancar, baca istighfar biar dia diberi keturunan, dan seterusnya. 1. Al-muwadzabah, dia kudu kontinu, terus menerus. Kata orang Betawi, junun, gali sumur belum keluar air semeter, terus 2 meter. 2 meter belum keluar air, terus 3 meter. 3 meter belum keluar air, terus 4 meter. Begitu seterusnya. Jangan sampai 1 meter belum keluar air, dia pindah lubang lagi. 1 meter belum keluar air, pindah lagi. Sampai 30 tempat. Coba kalau 1 meter itu diterusin ke bawah sampai 30 meter, ilokan gak keluar air. Muwadzabah, continue, terus menerus. Batu aja yang ditetesi air, tes, bolong lama-lama. Masa kita mengetuk pintu kemurahan Allah, belum kemudian muncul, lalu kita berhenti, enggak bakalan dikasih. Ini tipikal hamba yang tukang ngambek sama Allah. Salat duha seminggu belum laris warungnya, berhenti, tahu doang, enggak ngerjain. Ada yang kayak begitu orangnya. Jangan-jangan ngaji juga orangnya. Begitu saudara. Muwadzabah adalah rumus. Orang yang pinter itu karena sering dia menderes, dikit banyak ilmunya. Orang yang duitnya banyak itu karena pinter menabung, jangan-jangan yang kita nggak tahu. Begitu tuh. Kok ojo-ojo miskin bisa ngorban, padahal dia miskin. Gitu kerjaannya timbang kuli nyuci, masih ngontrak, bisa ngorban. Mungkin dia pinter, dia seperak 2 perak, enggak kayak kita tiap tahun istiqomah mulu, belinya areng sama tusukan. Kan ada yang kayak begitu, areng lagi. Bisa aja si miskin naruh 500 perak sekian tahun, bisa kebeli kambing. Karena muwadzabah, istiqomah. Itu rumus istiqomah. Ini yang paling penting. Jadi wiridan itu akan berbuah bila istiqomah. Tapi bila istirahat, ya mana ketemu orang yang istirahat, berhenti angin-anginan, enggak bakalan ketemu. Kudu terus menerus. Kedua, at-tikror, kudu diulang-ulang. Diulang-ulang wiridan tuh. Kayak Ratib Haddad, dia baca la ilaha illallah syarikalah, diulang 3 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 3 kali. La yadal jalil ikram 7 kali. Diulang-ulang. Diulang-ulang ini akan muncul buah. Kalaulah orang dagang tuh dengan terus mengulang-ulang, itulah memunculkan buah daripada dia dagang. Begitu. Jangan tanya kalau ada orang dagang sukses. Jangan lihat suksesnya, tanya udah berapa kali ditipu orang. Dia pakai geleng-geleng sabrek. Udah si anu udah pegel ya kalau dihitung, mau banyak juga itu. Tapi udahlah, anggap aja pelajaran. Tikrar, pengulang-ulangan ini yang akan menghasilkan buah. Pengulang-ulangan.
Begitu. Pengulang-ulangan. Coba aja makan. Kita udah makan sehari aja. Ntar bulan depan makan. Ya modal. Diulang-ulang pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Begitu. Tahu-tahu gemuk aja. Kayak begitu. Katanya corona, tapi timbangannya naik. Apa enggak makan mulu itu? Begitu. Kan begitu. Tikrar, pengulang-ulangan ini penting. Ketiga, wa fi'li kulli wirdin minha fi waqtin yakhussu, dia harus kerjakan wirid pada waktu yang telah diatur. Diatur kapan baca ratib. Saya baca ratib jam 7 pagi, ya jam 7. Begitu. Saya baca ratib jam 7 malam, jam 7 malam. Wiridan yang diatur. Ini wiridan pagi, yang namanya wirdul latib, dia baca pagi. Ini wiridan pagi, namanya musabbiatul asyarah, pagi. Ini baca waqiah malam diatur. Bagaimana menentukan bacaan wirid kapan? Itu yang bikin sukses. Kudu ditentukan. Kita gali sumur pakai satelit, diatur waktunya jam 8 pagi mulainya. Kita enggak mulainya jam 4 sore sampai jam 5 pulang. Ya kagak. Keluar dari waktunya. Harus mengikuti waktu. Makan akan menghasilkan sesuatu kalau mengikuti aturan waktu yang ditentukan. Bukan makan malamnya, ketentuannya. Jadi apa aja wiridan kalau pengen berbuah, kudu continue, kudu diulang-ulang, kudu dikerjakan pada waktu yang kita tentukan. Ada aturannya. Sholat Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dalam rangka mengatur waktu. Puasa dari fajar sampai maghrib, ini mengatur waktu. Sholat duha mengatur waktu. Ini semuanya namanya wirid. Dan wirid itu kudu dikerjakan pada waktu yang diatur. Wirid itu banyak. Yang tertinggi adalah sholat. Sholat sunat diatur. Yang tertingginya sholat sunat adalah witir. Andai ada orang sholat qobliyah, ba'diyah, dohor, asar, maghrib, isya, subuh semuanya, lalu dia ngerjain witir serokaat doang, enggak qobliyah, ba'diyah. Sama orang qobliyah, ba'diyah sama witir sekali, tinggian mana? Tinggian witir sekali dibanding qobliyah, ba'diyah yang banyak, totalnya 22 rakaat. Karena witir paling tingginya sholat sunat. Apatah lagi witir sampai 11 kayak Nabi. Apatah lagi witir juga ditambah qobliyah, ba'diyah. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar 4, sebelum maghrib 2, sesudah maghrib 2, sebelum isya 2, sesudah isya 2. Lalu witir dia minimal 1, bagus 3. Lalu dia tidur, malam bangun tahajud monggo. Lalu subuh itu qobliyah subuh sunnah fajar, silakan. Apatah lagi ditambah isra, duha dan seterusnya. Itu namanya wirid, tertingginya wirid salat. Yang kedua, baca Quran. Dia harus atur kapan dia baca Quran, jam berapa dia, sehari mau berapa ayat, berapa halaman, diatur. Kalau pengen berbuah semuanya, makanya ada baca waqiah sampai 40 kali satu malam, sampai enggak putus 40 malam. Dalam rangka apa?
continue, mengulang-ulang, mengerjakan sesuai waktu yang diatur. Begitulah segala wirid, semuanya. Tertingginya sholat, keduanya baca Quran, ketiganya wirid itu adalah baca solawat. Solawat apa aja? Keempat wirid itu adalah baca istighfar. Kelima wirid itu baca la ilaha illallah. Begitu. Kelima baca la ilaha illallah. Keenam baca tasbih. Dan ini enam-enamnya ada di ratib. Ada ayat kursi Quran, ada la ilaha illallah la syarikalah, namanya kalimat tauhid, ada subhanallah walhamdulillah, ada tasbih ba'da salat, ada subhanallah bihamdi, ada rabbana ighfir lana, namanya istighfar, ada Allahumma shalli salawat, semuanya ada. Semuanya. Jadi wirid yang tertinggi itu enggak ada lagi wirid yang paling tinggi. Apatah lagi kita mau bacanya wirid, saya mau baca ratib aja, udah ratib aja, ayat kursi sampai 17, Fatihahnya 4 balikan, ayat kursi 17, dia kuat asik 117, pengen sedang 70, la ilaha syarikalah 100, subhanallah alhamdulillah akbar 100, subhanallah alhamdulillah 100, rabbana ighfir lana wa rahim 100, Allahumma Muhammad 100, yang lain 333. Jadi begitu, kayak begitu, tapi harus continue. Begitu. Kalau enggak continue, enggak bisa dapetin tanwiril qalbi dobtil jawarih. Enggak bisa. Wirid itu harus continue, harus istiqomah. Kalau enggak istiqomah, enggak bakalan bisa memunculkan buah. Gali sumur bisa keluar air karena terus orang nanam cabai sampai berbuah karena terus diurus sampai berbuah, bukan baru kembang dipindahin ke potnya, dipindahin tanahnya, enggak bakalan berbuah, pindah-pindah mulu. Enggak ada wiridan yang enggak manjur. Semua wiridan manjur. Penyebab enggak manjur karena kita menghilangkan 3 syarat: tidak kontinu, tidak mengulang-ulang, tidak mengerjakan sesuai aturan waktunya. Begitu. Itu aja penyebabnya. Jadi kapan baca ratib? Ya terserah gua, kalau lagi mood baca, kalau lagi enggak mood enggak baca. Jadi seringnya mood apa enggak mood? Ya enggak mood sih, ya sering agak baca kalau begitu. Mana berbuah? Apa aja enggak bakalan berbuah kalau tidak dia istiqomah. Istiqomah itulah yang menghasilkan wirid. Bila kita hasil daripada wiridan kita, setelah kita jalanin daripada sholat duha 40 hari, lalu goal kita punya proyek, kabul kita punya hajat, yakini ini kabul ini dari sholat duha yang pertama. Sholat duha yang kedua belum, masih berproses. Jadi hari ini yang kita dapat itu hasil tanaman yang lalu. Kalau ada orang dapetin kelapa muda, itu bukan baru nanem, naneman yang lama. Ini mau baru panen. Yang tanaman sekarang belum berbuah. Wiridan tuh begitu. Jadi sehingga istiqomah itu masalah hajat. Begitu. Pas udah hasil berhenti karena dia tidak mengerti. Dianggap ya udah, padahal ini hasil bukan dari wiridan ini, wiridan sebelumnya, yang ini belum dikasih. Proposal baru nyampe RT, belum presiden. Ntar juga nyampe presiden ada abolisi lah, ada amnesti, nyampe begitu. Ini baru RT RW. Begitulah kita wirid. Maka kata Imam Haddad, wirid itu
enggak menimbulkan buah kecuali bila ada 3 instrumen: istiqomah, pengulangan, dan dikerjakan pada waktu yang diatur. Kapan dibacanya? Ikuti aturan itu. Bila goyang dari aturannya, enggak bakalan hasil. Kenapa? Enggak memenuhi standar. Namanya disebut dosis. Obat mengikuti dosis. Kalau tidak mengikuti dosis, enggak bisa. Aturannya sebelum makan, aturannya ada sesudah makan. Makan sama kita yang sudah makan sebelum makan, nimbul penyakit baru. Salah kita menyalahi waktu yang diatur. Maka kata Imam Haddad, fa illam takun mimman yastaghriqu jami'a sa'ati lailihi wa naharihi bi wadha'ifil khairat. Bila kita bukan termasuk orang yang demen wirid, sehingga hari-harinya penuh dengan wiridan, dia baca Quran sejuz, dia baca dalail, dia baca la ilaha illallah, dia banyak wiridnya. Kalau kita enggak bisa mengerjakan semua wirid yang ada, awas jangan tidak kita harus pilih satu wirid yang bakal kita istiqomah, kita bakal continue, kita bakal terus menerus. Satu aja wiridan yang kita gigit. Apakah solawat, apakah baca waqiah, apakah baca yasin, apakah baca la ilaha illallah. Satu wirid yang kita demen. Mana yang kita demen dari berbagai wirid itu? Pegang atu. Dari satu wirid itu kita kerjakan pada waktu yang kita pilih. Nah, habis dohor, habis asar ini, habis maghrib ini, habis isya ini, habis subuh ini, kita pilih. Dan kita pilih benar-benar digigit. Artinya digigit, kalau luput dikodok. Baca Quran sehari sejuz, hari ini nggak bisa, padat banget. Kondangan aja ampe kayak main bola 11 tempat. Ini repot. Enggak keburu baca Quran, maka besok 2 juz kodoin kemarin. Kalaulah kita biasa sedekah saban hari ini enggak bisa karena kita bepergian, celengannya di rumah. Ntar pulang dikodoin, gantiin hari anu, gantiin hari anu, gantiin hari anu, gantiin hari anu, ya Allah. Itu namanya wirid, bukan angin-anginan. Kita saban Jumat ngisi kotak amal masjid, berapa wiridnya? Saya wiridnya udah biasa. Karena ini zaman masih penjajahan, Patimura. Patimura itu zaman penjajahan. Berapa Patimura? 2.000, iya. Saya belum mengenal Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta berapa ya? 100.000. Oh iya, baik. Saya masih zaman penjajahan, belum merdeka. Begitu. Iya nggak apa-apa, 2.000 isi kotak amalnya. 2.000 terus aja. Begitu. Ada rezeki lebih 5.000. Nggak kurang dari 2.000. Udah ngisi 5.000. Jumat depan masih ada saldo. Kan 5.000 Jumat lalu. Berarti masih ada 3.000. Nggak ada rumus. Pokoknya wiridan apa aja, kita harus gigit, continue, sehingga kita kodok kalau luput. Supaya jiwa kita benar-benar doyan, ampe wiridan menjadi kebutuhan. Orang-orang puyeng kalau nggak punya duit, ampe kita puyeng karena kita belum baca wirid. Itu namanya kita sudah mantap. Kalau udah kayak begitu, aduh hari ini ada yang hilang, saya belum baca ratib, udah bagus. Berarti kita udah terbiasa dikodok. Kalau luput kodok, sakit nggak keburu baca, kodok.
seminggu nggak baca, qadha seminggu. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kita udah begitu, nanti nafsu kita bakal berkata, ini orang nggak bisa. Kalau ketinggalan selu qadha, bakalnya nafsu kita akan nurut, nggak mau ditinggalin. Kayak bayar listrik. Kalau telat kena denda, telat lagi kena denda, akhirnya kita luar biasa. Gara-gara telat kena denda, akhirnya enggak pernah telat bayar listrik. Tapi bayarin anak sekolah telat mulu karena enggak didenda. Gurunya mau minta, dikata ngejar-ngejar, enggak didenda. Ini bagaimana kembang kempis ini sekolah. Begitu apa dibubarin aja TPA ini ya, begitu. Akhirnya karena pada nunggak mulu, karena enggak ada denda. Kalau dikena denda itu sialan dangkalan tuh Kiai, udah telat aja didenda. Padahal amal listrik nggak ada, sialan dangkalan itu telat didenda kagak. Gara-gara kita terbiasa dalam segala hal dengan diqadha, maka nafsu kita akhirnya paham, ini orang nggak bisa. Kalau dia telat dihukum, maka daripada nanti bakal numpuk, buru-buru nafsu kita akan mengerjakan sesuatu pada waktunya. Apa aja kalau diprogram bisa, tapi kalau nggak diprogram nggak bisa. Kita bisa program apa aja, itu waktunya luas, tapi dipakai buat main-main aja rugi, akhirnya rugi. Maka kita harus ada ditentukan jam berapa. Hatta kita demen main Mobile Legend biar kata udah tua, ditentukan berapa jam, begitu main, begitu ada diatur. Saya setiap Sabtu main bulu tangkis, ya udah Sabtu aja, jangan nambah sama Minggu, begitu sesuai dengan wiridnya diatur. Kalau keluar daripada konsep aturan sendiri, bagaimana aturan Allah, aturan yang diatur diri sendiri aja kita selewengin, nggak komit, apatah lagi aturan orang lain. Maka wirid itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih bermutu. Nggak ada orang yang baru sholat duha langsung sukses, kagak ada. Kagak ada orang yang baru baca waqiah langsung kaya, kagak ada. Sebagaimana kagak ada bayi baru lahir langsung bisa lari, kagak ada. Andai ada namanya tuyul. Bener nggak? Begitu. Nggak ada. Orang baru belajar langsung pinter, kagak ada. Semuanya berproses. Maka jangan banyak protes, tapi banyakin proses. Kerjain wirid terus, jangan goyang-goyang pada wirid yang ada. Jangan jadi orang korban iklan. Ada orang ngomong ini ke bawah, itu namanya korban iklan. Orang ngomong ini ke bawah. Pokoknya kalau kita punya wiridan A, mantepin aja wiridan A. Sebab semua wiridan pada hakikatnya pengen deket sama Allah. Kalau udah deket sama Allah, jangankan yang diminta, yang kagak diminta juga dikasih. Tapi kalau Allahnya gedek, jangankan kagak minta ngerengek-rengek juga kagak dikasih orang gedek. Bagaimana wiridan menumbuhkan kecintaan kepada Allah sehingga Allah tuh cinta sama kita. Ini penting. Singkatnya, kita harus punya wiridan dan kita harus tentukan wiridan kita. Jam sekian baca apa, jam sekian baca apa, jam sekian baca apa, habis ini baca apa, habis ini ngerjain apa. Kalau kita keluar dari konsep yang ada, pastikan akan muncul acak-acakan. Keteraturan itu penting. Kalau keluar dari keteraturan akan menimbulkan bencana.
mengatur bumi dengan pohon-pohonan di puncak. Lalu pohon-pohonannya ditebangin, diganti hotel dan villa. Banjir, jangan salahin, dia merusak keteraturan alam. Hidup juga begitu. Belum pernah ditemukan orang kaya hidupnya nyantai-nyantai, enggak ada. Pasti yang nyantai-nyantai bukan orang kaya. Orang kaya tuh menghargai waktu. Lah sekarang dia nyantai, kelihatannya doang. Dia jalan-jalan ke puncak sebab perusahaannya udah jalan. Toko dia ada yang jagain, warung dia ada yang jalanin, pesanan dia ada yang ngatur, maka dia bos jalan, perusahaan juga jalan. Lah kita Gojek begitu, jalan-jalan lah berhenti Gojeknya, ya bangkrut, kena suspend aja, ya hancur dah usaha kita. Maka hidup harus keteraturan, berangkat daripada memanage waktu dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermutu. Harus punya wiridan tertentu yang dikerjakan secara istiqomah dengan aturan tertentu. Apa aja, mau baca Quran, mau sedekah, mau baca la ilaha illallah, mau baca istighfar, mau baca solawat, mau baca apa aja, asal dia istiqomah, pengulangan, mengerjakan sesuai aturan, akan muncul buahnya. Kurang lebih ngaji kita demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kita punya jiwa sadar, penting kita punya wiridan, penting kita punya zikiran untuk merombak pola pikir kita sehingga kita benar-benar menjadi muslim yang sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.